Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Berikut penjelasan mengenai formasi jabatan penyuluh perindustrian dan perdagangan. 1. Deskripsi formasi jabatan. Penyuluh perindustrian dan perdagangan adalah jabatan fungsional yang berada di bawah Kementerian Perindustrian. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan. Contoh, penyuluh perindustrian dan perdagangan dapat memberikan bimbingan kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dalam mengembangkan usahanya. 2. Karakteristik umum dan khusus. Umum, penyuluh harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang industri dan perdagangan. Khusus, penyuluh harus memahami regulasi, tren pasar, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 3. Tugas pokok dan tanggung jawab. Memberikan penyuluhan, pemberdayaan, dan konsultansi bagi IKM di bidang industri dan perdagangan. Membantu pelaku IKM meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam mengembangkan usaha. Memfasilitasi kolaborasi antara pelaku IKM dengan pihak lain seperti universitas, lembaga riset, atau mitra bisnis. 4. Tempat tugas. Penyuluh perindustrian dan perdagangan bertugas di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki banyak IKM. 5. Cara kerja. Penyuluh bekerja dengan memberikan penyuluhan, mengadakan pelatihan, dan memfasilitasi kerjasama untuk meningkatkan daya saing IKM. Berikut ini beberapa soal latihan kompetensi teknis terkait formasi jabatan meliputi tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Soal 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan dalam pekerjaannya? A. Melakukan penjualan produk kepada pelanggan secara langsung. B. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait industri dan perdagangan. C. Mengelola administrasi kantor secara efisien. D. Bertanggung jawab atas produksi barang di pabrik. E. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar kantor. Jawaban yang benar, B. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait industri dan perdagangan. Pembahasan, seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait industri dan perdagangan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang tersebut. Soal 2. Apa tugas utama dari seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan? A. Melakukan penjualan langsung kepada konsumen. B. Memasarkan produk ke berbagai negara. C. Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat. D. Membuat laporan keuangan perusahaan.
E. Menjaga keamanan kantor. Jawaban yang benar, C. Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat. Pembahasan, tugas utama seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan adalah memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai industri dan perdagangan. Soal 3. Apa yang harus dipahami mengenai prosedur kerja dalam pekerjaan seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan? A. Cara melakukan manajemen konflik. B. Sistem penggajian karyawan. C. Langkah-langkah dalam memberikan pelatihan. D. Peraturan lalu lintas. E. Cara mengelola keuangan pribadi. Jawaban yang benar, C. Langkah-langkah dalam memberikan pelatihan. Pembahasan, seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan perlu memahami prosedur kerja yang tepat dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Soal 4. Pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan? A. Pengetahuan dalam bidang hukum. B. Pengetahuan tentang seni dan budaya. C. Pengetahuan tentang teknologi komunikasi. D. Pengetahuan tentang manajemen keuangan. E. Pengetahuan tentang olahraga. Jawaban yang benar, D. Pengetahuan tentang manajemen keuangan. Pembahasan, seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan perlu memiliki pengetahuan tentang manajemen keuangan agar dapat memberikan informasi yang akurat terkait bidang industri dan perdagangan. Soal 5. Kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan? A. Kemampuan dalam memasak. B. Keterampilan dalam menggambar. C. Keahlian dalam negosiasi. D. Kemampuan berenang. E. Keterampilan bermain musik. Jawaban yang benar, C. Keahlian dalam negosiasi. Pembahasan, seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan perlu memiliki kompetensi dalam negosiasi agar dapat berkomunikasi dengan baik dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan dalam berbagai situasi. Soal 6. Apa kewajiban seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan dalam menjalankan tugasnya? A. Mengatur jadwal pesta kantor. B. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. C. Memberikan hadiah kepada pelanggan. D. Menyelenggarakan acara karaoke kantor. E. Mengurus kebersihan kantor setiap hari. Jawaban yang benar, B. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Pembahasan, seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan agar informasi yang bersifat rahasia tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang. Soal 7. Mengapa kedisiplinan sangat penting dalam pekerjaan seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan? A. Untuk meningkatkan popularitas perusahaan. B. Agar dapat bekerja sesuai aturan dan tata tertib perusahaan. C. Untuk mendapatkan promosi jabatan. D. Agar dapat memiliki banyak teman di kantor. E. Untuk menghindari tugas yang berat. Jawaban yang benar, B. Agar dapat bekerja sesuai aturan dan tata tertib perusahaan. Pembahasan, kedisiplinan sangat penting dalam pekerjaan seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan agar dapat bekerja sesuai aturan dan tata tertib perusahaan serta menjaga profesionalisme dalam pekerjaan. Soal 8. Mengapa kolaborasi diperlukan dalam pekerjaan seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan? A. Agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. B. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. C. Agar memiliki lebih banyak waktu luang di kantor. D. Untuk menunjukkan keunggulan perusahaan. E. Agar dapat memancing ikan setiap hari. Jawaban yang benar, B. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pembahasan, kolaborasi diperlukan dalam pekerjaan seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan agar dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien melalui kerjasama tim yang baik. Soal 9. Bagaimana cara yang benar dalam penyusunan laporan sebagai seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan? A. Menyalin laporan orang lain tanpa izin. B. Menulis laporan tanpa data yang akurat. C.
Menyusun laporan berdasarkan data yang asal-asalan. D. Mengevaluasi data dan menyusun laporan dengan baik. E. Tidak menyusun laporan sama sekali. Jawaban yang benar, D. Mengevaluasi data dan menyusun laporan dengan baik. Pembahasan, seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan harus mampu mengevaluasi data dan menyusun laporan dengan baik agar informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Soal 10. Mengapa pengembangan diri penting bagi seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan? A. Untuk menghabiskan waktu di kantor. B. Agar dapat mendapat kenaikan gaji. C. Agar dapat beradaptasi dengan perkembangan industri dan perdagangan. D. Untuk mendapatkan libur panjang setiap bulan. E. Agar bisa menonton film di kantor setiap hari. Jawaban yang benar, C. Agar dapat beradaptasi dengan perkembangan industri dan perdagangan. Pembahasan, pengembangan diri sangat penting bagi seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan agar dapat terus beradaptasi dengan perkembangan industri dan perdagangan, serta meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme dalam pekerjaan. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.